Mbak, dari mana anjing kuning ini? Ditemukan di depan pintu, meskipun sakit-sakitan, tapi cukup berkarisma. Kalau bisa bertahan, rawat saja. Ketemu aku, kamu beruntung. Nak, setelah minum cairan emas ini, kamu akan lebih kuat dari anjing desa manapun. Ini. Apakah ini anjing kecil kuning tadi? Tuan, aku bisa bicara? Cairan emas mengubah Xiao Huang menjadi seperti baru, menjadi raja anjing yang bisa bicara bahasa manusia. Aku suruh Xiao Huang hanya bicara denganku, supaya tidak menakut-nakuti kakak ipar. Uangnya sudah kusimpan, kalau mau pakai, minta sama kakak ipar. Xiao Huang, kenapa berubah rupa? Xiao Huang berubah drastis. Saat aku bingung bagaimana menjelaskannya. Wah, kalian semua ada di sini? Kebetulan aku bawa anggur, ayo kita minum. Teman kecilku Akiang membantuku keluar dari masalah aku mabuk berat. Benar-benar. Aku pergi ya. Sungguh tidak bisa bikin tenang. Xiao Yi. Aku kakak iparmu. Kakak ipar tenang saja. Aku pasti membuatmu hidup bahagia. Keesokan harinya bangun aku memanggil Xiao Huang, mengendarai perahu nelayan tua di rumah melaju ke perairan dekat. Sumber daya di sini jauh lebih baik. Ada ikan koi yang memandu. Baru lebih dari 1 jam, teripang lobster abalone sudah memenuhi jaring. Tuan, akhirnya Tuan naik juga. Kukira Tuan diseret ikan besar. Jangan khawatir, tidak perlu. Aku lebih aman di laut daripada di darat. Tuan, ada sesuatu yang akan muncul dari laut. Ikan emas besar sekali. Astaga, ikan ini seperti naga. Ikan emas yang sangat besar. Astaga, ikan ini seperti naga. Ikan ini punya tanduk di kepala. Ini adalah belut, naga giok putih. Dagingnya lezat, gizinya tinggi. Ku dengar satu. Jin, harganya puluhan ribu. Aku kaya. Harta yang sudah di tangan masih bisa membiarkanmu kabur? Tuan, jangan khawatir, aku akan menangkapnya. Kecepatan ini lebih cepat dari torpedo. Lama tidak ada gerakan, Xiao Huang tidak kenapa-napa kan? Tuan, aku hebat kan? Xiao Huang, kerja bagus. Nanti pulang aku tambahkan 10 paha ayam. Direktur Su aku, baru saja menjaring beberapa ikan, mau dibeli. Di pelabuhan banyak orang, banyak omongan. Aku langsung antar ikannya ke rumah Shurosin. Ya ampun, ini terlalu besar. Kepala ini pasti pecahkan rekor. 5 juta. Jual nggak? Jual, tapi bisa 3 jutanya jadi uang tunai. Aku perlu segera. Nggak masalah. Aku suruh bagian keuangan ambil di bank. Halo, bagian keuangan. Ambil 3 juta uang tunai, antar ke villa. Bisa pinjam toilet? Tanganku agak lengket. Di sana. Aduh. Pak Su. Saya cuma ingin pindah posisi, tidak ada maksud lain. Ini 3 juta, hitunglah. Uangnya pas. Saya pergi dulu. Kalau ada barang bagus lagi, cari saya ya. Mbak. Senyi. Mbak. 3 juta sudah terkumpul.
banyak sekali. Xiao Yi, jangan lakukan hal bodoh ya. Hari ini saya dapat belut naga putih super premium dijual 5 juta lunas utang sisa uangnya. Kita jalani hidup dengan baik. Tuan orang jahat datang. Siapa yang bicara? Wah, ramai sekali ya. Uangnya sudah siap? Uangnya di sini. Bos, 3 juta, benar. Jumlahnya salah. Kalian berutang 5 juta? Kau bohong. Di surat utang. Hanya 3 juta, tidak lebih sepeser pun. Sen Yi, di wilayahku berani menggigit anjing pantas dipukul sampai hancur kepalanya. Semuanya, serang. Pukul saja aku yang tanggung. Xiao Huang ayo. Siap. Ini. Anjing ini lebih ganas dari Mastiff Tibet. Ini anjing ini lebih galak dari Mastiff. Ya Tuhan, Xiao Huang hebat sekali. Utangku sudah kubayar. Tapi masalahmu menganiaya istri kakakku. Hari ini harus diselesaikan. Dasar nelayan miskin, berani memukul aku? Percaya atau tidak, aku tembak kau. Xiao Yi, Nanti janda kecil ini akan ikut aku pulang melayani saudara-saudara. Kau carisan. Ini mustahil. Berani menyentuh keluargaku, aku buat kau menderita. Kau jangan mendekat, kakak. Tolong. Berhutang tapi tidak bayar, berani main fisik. Dermagaku, Zhao Long, belum waktunya bocah lancang seenaknya. Ngutang gak bayar. Berani juga main tangan, dermaga Zhao Long. Belum saatnya anak ingusan macam kamu main-main. Kakakku datang kalian hari ini seorang pun jangan harap bisa lari. Semuanya, ambil senjata, hari ini kita tumpahkan darah, ya. Kakakku datang kalian celaka. Xiao Yi, ada lebih dari 100 orang di sini. Ayo kita lari cepat. Jangan takut, aku bisa mengatasinya. Xiao Huang jaga kakak ipar baik-baik. Atas nama Dragon Ball panggil seluruh makhluk laut. Ada apa? Keluarlah kalian semua. Itu. Paus raksasa datang, lari cepat, Hari ini tidak ada yang boleh pergi. percepat, cepat naik ke darat. Barang jelek apa ini sih? Besar, paus raksasa. Ternyata ada paus raksasa di pantai. Astaga.
Kak, Ya ampun. Zhao Hu. Kakakmu pergi kasih makan ikan. Kamu juga mau coba? Kamu sebenarnya siapa? Ini. Kalian berani ganggu majikanku. Habis. Semua habis. Jangan kau mendekat. Siapa bilang kau boleh pergi? Tadi kau berani sekali, ya? Aku salah. Aku tahu salah. Kau orang besar, maafkan aku. Ingat. Laut ini. Akulah yang berkuasa. Ya, Bang Shen. Aku akan pergi sekarang. Xiao Huang. Gigit dia. Aku pukul pantatmu 2 kali. Ah, Ambil. Kakak ipar. Ayo pulang. Mulai sekarang tidak akan ada yang berani mengganggu kita. Terima kasih. Xiao Yi, ayo makan. Hari ini lautnya aneh sekali. Muncul paus raksasa sudah. Lalu muncul begitu banyak hiu. Xiao Yi, apa kamu? Memang aneh banget. Bilang, apakah itu ulahmu? Jangan sembunyi dari kakak ipar. Kakak ipar kamu. Kamu terlalu banyak berpikir. Mana mungkin aku sehebat itu? Pasti naga laut. Juga tidak tahan lagi. Semua orang ikut marah. Zhao Hu sudah biasa sombong di desa. Sudah saatnya mereka diberi pelajaran. Masih ada 2 juta. Kakak ipar, besok kita pergi belanja besar yuk. Sudah waktunya hidup layak. Itu uang hasil kerja kerasmu. Kamu simpan untuk nanti berguna. Setelah kakak pergi. Kamu adalah keluargaku. Aku pernah berjanji pada kakak akan menjagamu. Dengan ketulusan hatimu, aku sudah cukup puas. Lembut sekali. Kakak ipar aku tidak bisa bernapas. Lihat, bajumu sudah rusak, besok aku belikan yang baru. Xiao Yi, ayo kita pergi. Tempat tidur ini saja, 8.000, ini perampokan. 8.000 tidak mahal. Ini bahan bagus, sudah saatnya ganti tempat tidur jelek itu. Tempat tidur ini, sofa ini, dan kulkas 2 pintu besar itu, aku ambil semuanya. semua ini, barang mewah, totalnya lebih dari 30.000. Kamu, Jangan banyak bicara, gesek kartu. Lunar pinnya 68. Jangan banyak omong. Gesek kartu. Lunar. Pinnya 6 angka 8. ya, segera kami atur. Ayo, kita pergi lagi. Beli beberapa baju. Xiao Huang. Ini rumah barumu sekarang. Guk. Guk guk. Aku tidak pernah membayangkan bisa pakai barang sebagus ini. Ini belum seberapa. Hari baik. Masih akan datang. Wah, kulkas besar ini. Sofa kayu mahoni.
keluarga kalian seperti menemukan tambang emas ya. Ibu Wang datang ya. Ah, tidak ada. Xiao Yi akhir-akhir ini, bisnis seafood. Dapat sedikit uang. Pang, aku melihatmu menikah ke sini, melihatmu menderita. Sekarang Xiao Yi sukses. Akhirnya bisa bernafas lega. Xiao Yi anak yang baik. Punya hati nurani. Pang, jangan biarkan keuntungan pergi ke orang lain. Lihat Xiao Yi, sekarang sangat terampil. Wajahnya juga tampan. Cocok kalian berdua jadi pasangan. Ibu Wang, jangan ngawur, dia adalah adik iparku. Kalau Xiao Yi dengar, bisa repot. Dia juga tampan, cocok kalian berdua. Wang Shen, jangan sembarangan bicara, dia adik iparku. Kalau Xiao Yi dengar, gimana? Zaman sekarang, di desa banyak kejadian begini. Ini namanya saling kenal baik. Bibi aku sudah menikah, aku sekarang hanya ingin merawat Xiao Yi. Dengarkan nasihat bibi kamu, masih 20-an. Mau jadi janda seumur hidup? Kamu merawatnya, dia nanti menikah dengan gadis kota. Masa kalian tinggal serumah? Iya, sekarang Xiao Yi sudah kaya, pasti akan berkeluarga. Bibi, jangan bicara lagi. Xiao Yi hanya anggap aku kakak ipar. Kakak pipa air sudah kuperbaiki, kalian ngomongin apa? Seru sekali. Menurutku kalian malam ini bisa malam pertama. Aku lihat kalian berdua malam ini sudah bisa masuk kamar pengantin. Apa yang Bibi katakan? Tidak apa-apa, suruh kamu kembali ke kamar dan pakai baju, jangan masuk angin. Wah, tubuh Xiao Yi benar-benar kekar. Sudahlah, Bibi tidak akan mengganggu kalian menjalani hidup kecil-kecilan Fang ya. Ingat kata-kataku, pikirkan baik-baik dengan Xiao Yi. Kakak ipar, kenapa Bibi Wang bicara aneh? Bibi Wang benar, aku tidak boleh membiarkan wanita di luar merebutnya dariku. Kakak ipar, tinggalkan dulu pekerjaanmu, ada sesuatu untukmu. Xiao Yi, apakah kamu membuang-buang uang lagi? Ayo kakak ipar minum dulu ini. Kakak ipar selama ini mengikuti keluarga Shen, menghabiskan tenaga dan pikiran. Jadi lebih letih. Ini adalah cairan emas yang disuling dari naga mutiaraku, semoga bisa membantu memulihkan tubuhnya. Apa ini? Kamu boros lagi? Ini hadiah dari teman, kamu segera minum selagi hangat. Kalau terlalu lama, khasiatnya hilang, sayang. Xiao Yi, panas sekali, wajahku panas sekali, seperti terbakar. Aku menjadi lebih muda. Aku jadi muda. Bas sekarang begini bilang mahasiswa pasti percaya. Xiao Yi, kamu kasih aku minum apa sebenarnya? Itu nutrisi tingkat tinggi, Mbak. Sudah tidak pagi, aku harus cepat pergi mancing. Aku harus cepat pergi mancing. Hei Xiao Yi. Sampai jumpa lagi, kawan-kawan lama. Kali ini mau bawa aku kemana? Ini kerang koral kristal kelas atas. Kerang ini dagingnya renyah, kenyal, manis maksimal, jadi bahan rebutan untuk salad seafood di restoran mewah. Hasil hari ini lumayan. Itu ikan kerapu macan liar. Besar banget, setidaknya 25,30 kg.
Bisa jadi sashimi premium bisa dijual mahal. Sudah cukup, waktunya pulang. Bulu babi putih liar. Ini barang laris. Hari ini untung besar. Tetes 1 cairan emas. Keren banget panen besar, Tuan. Hasil laut di kapal ini orang biasa kerja 10 tahun juga gak bisa dapat. Hei Direktur Su. Shen Yi, Aku dapat sejumlah barang bagus yang belum pernah kamu lihat, mau lihat? baik aku segera ke sana. Perahu kayu jelek ini terlalu kecil. Begitu dapat uang, pertama harus beli kapal besar untuk melaut. Lihat Xiao Yi sudah pulang sepagi ini. Wah, cepat lihat kapal Shen Yi. Apa? Satu kapal penuh barang bagus. Xiao Yi, kamu menangkap ini di mana? Beritahu kami dong. Bilang pun kalian gak akan bisa menangkap. Ya di laut lah. Mana lagi? Direktur Su, kamu datang. Semuanya barang langka dan bagus. Lihat kapal ini berapa yang cocok, langsung beri harga, aku percaya padamu. Baik. Barang ini 8 juta. Aku ambil semuanya. Setuju. Baik. Barang ini 8 juta. Saya ambil semua. Deal. Tunggu. Karena Nona Shu suka. Nah, ikan ini saya beli. Anggap saja hadiah untuknya. Aku tidak perlu kau beri. Aku bisa beli sendiri, Shen Yi. Aku transfer uang padamu. Baik. Sudah terima. Terima kasih, Pak Shu. Penjual ikan busuk. Kau tuli? Apa aku suruh kau jual? Tahu siapa aku? Peduli siapapun kau barangku, siapa cepat dia dapat. Kalau mau beli, datang lebih awal. Kau cari masalah? Kau tahu keluarga Wang dari Hai Cheng dan Man? Shu Roxin adalah tunanganku. Jangan ada yang berani berpikir macam-macam. Siapa tunanganmu? Jangan menjijikkan. Aku tidak pernah setuju. Hari ini aku resmi memberitahumu. Shen Yi lah pacarku. Pak Shu kamu ini. Mulai sekarang, dengan harga 10% lebih tinggi, aku beli ikanmu. Baik deal. Dasar penjual ikan busuk berani menyentuh wanitaku. Kita pernah berenang bersama ciuman. Coba tebak apa lagi? Mana orangnya? Harus punya kesadaran diri. Penjual ikan busuk, diam kau. Berani pukul aku? Kau pasti celaka. Keparat, diam kau. Berani mukul aku? Kamu celaka. Maaf, Shen Yi. Kamu jadi terseret. Kamu tidak terluka, kan? Cuma sepatuku kotor sedikit. Kalian, ngapain diem aja? Habisi dia. Xiao Huan. Berani ganggu tuanku, mencari mati. Dasar goblok. Kalah sama anjing aja. Berani usik tuanku, mencari mati. Kembali, Xiao Huang. Shen Yi, makasih udah bantu aku. Aku antar kamu pulang. Baik, makasih Pak Shu. Pak Shu, masuk, duduk dulu. Baik. Xiao Yi, pulang ya. Ini adalah Shen Yi. Adikmu cantik sekali. Pak Shu, salah paham. Ini kakak iparku. Lin Fan. Kakak ipar. Ini Pak Shu, pembeli seafood. Kakak ipar masih muda sekali.
Kukira masih mahasiswi. Halo, Pak Su, silakan duduk. Aku ambil makanan dulu. Maaf, rumahnya sederhana. Rumah tua ini sudah puluhan tahun. Aku ingin merobohkannya dan bangun ulang. Kalau tidak keberatan, perusahaanku punya tim konstruksi. Wah, itu bagus sekali. Tidak kusangka uang yang baru ku dapat kembali lagi ke Pak Shu. Bisa tanpa uang. Kamu temani aku 3 hari. Tidak perlu uang juga boleh. Kamu temani aku 3 hari. Ini. Xiao Yi bawa pulang wanita cantik. Harusnya aku senang untuknya. Tapi, Dengar, Tante kasih saran. Kamu masih 20-an. Masa harus jadi janda seumur hidup? Kamu merawat dia nanti menikah dengan wanita kota? Masa kalian bisa tinggal bersama? Mungkin aku harus lebih aktif. Pak Su, kakak iparku masih di rumah. bercanda, aku pasti kasih kamu. Bangun dengan cantik. Kalau begitu terima kasih. Kakak ipar, kamu cari tempat dulu. Aku kegalangan kapal lihat-lihat. Kapal ini berapa harganya? Selera bagus. Ini model terbaru. Tahan ombak kuat, paling cocok untuk kerja di laut lepas. Harga pas, 3 juta. Langsung bisa dibawa pergi. Sumber daya di dekat pantai terbatas. Dengan kapal ini, ditambah petunjuk bola naga, uang akan cepat kembali. Baik, ambil ini saja. 3 juta ya. Bapak ini, bayar lunas sekaligus. Baik ya, ini saja. 3 juta, Anda bayar lunas sekali. Cepat gesek, aku buru-buru mau ke laut. Ini, kapal penangkap ikan laut dalam. Harganya jutaan. Mahasiswa memang hebat ya. Sepertinya dia mau ke laut dalam, cari untung besar. Yi, kamu hebat banget. Kapal ini pasti jutaan. Aku kebetulan butuh orang. Ada minat? Bantu aku mengemudikan kapal. Bareng-bareng cari untung. Tentu saja aku carikan 2 pembantu Anda. Baik. Afeya, Shu kemari Yi, mau ke laut jauh, butuh orang. Yi, kami sering dengar Bangki yang bicara tentangmu. Sudah lama ingin bekerja denganmu. Kami paham kerja di kapal. Tinggal Yi bawa kami cari untung. Yi Ge, kami selalu dengar tentang kamu dari Qiang Ge. Sudah lama ingin ikut kerja denganmu. Kami ahli kerja di kapal. Asal Yi Ge bawa kami cari untung, itu sudah cukup. Ya. Xiao Yi, aku sudah cari rumah. Kalian ini. Aku ganti kapal baru. Kamu di rumah tunggu kabar baikku. Kami akan berlayar ke laut lepas kali ini. Laut lepas? Tidak bisa, aku juga harus ikut. Kakak ipar. Ombak di laut lepas besar. Sangat berbahaya. Kamu juga tahu berbahaya? Kakakmu dulu meninggal di laut lepas. Jangan tinggalkan kakak ipar. Kakak ipar tidak takut. Aku ingin ikut naik kapal denganmu. Baik. Kita pergi bersama. Semua bersiap. Berlayar. Longsing menjadi siluman. Semua masuk jaring. Hari ini rezeki bagus. Meskipun tidak ada ikan mahal, cukup untuk dijual puluhan ribu. Kapal sebesar ini penuh. Saat kembali, aku jadi miliarder. Kakak Yi beruntung sekali ya, begitu ke laut lepas langsung panen besar. Bertahun-tahun melaut, baru kali ini lihat jaring penuh.
Kakak ipar, tubuhmu sungguh menggoda. Xiao Yi, cantik gak? Bagus. Cantik. Maksudku, pemandangannya bagus. Ternyata aku masih punya daya tarik. SSRT. Ah. Xiao Yi, aku takut. Bagaimana kalau kapalnya terbalik? Jangan takut, kakak ipar, kapal ini kuat. Badai akan segera berlalu. Xiao Yi, coba lihat, ada apa? Apa itu? Ini paus putih betina yang mati. Baru saja bertabrakan dengan kapal, anak paus putih terpisah dari kelompoknya. Pasti tidak bisa bertahan hidup di laut dalam. Sepertinya dia belum tahu ibunya sudah mati. Semua makhluk hidup punya jiwa. Kupikir ini adalah takdir kita. Bayi kecil ini tidak akan mati. Nah kemari. Minumlah. Setelah minum, kau akan baik-baik saja. Dengan bantuan cairan emas naga, anak paus putih bermetamorfosis dengan kecepatan yang terlihat. Anak paus putih ini, kenapa tiba-tiba besar? Konon di laut ada sejenis paus yang bertanduk satu. Bisa memimpin semua paus. Cairan emas membuat anak paus putih menjadi raja dari kelompok paus. Gue jadi kaya raya.
Banyak perhiasan emas dan permata. Cukup untuk membeli ratusan kapal. Xiao Bai, kita kembali. Hahaha. Sudah lama di bawah sana, pasti tidak akan naik lagi. Manisan, Xiao Yi, aku kembali. Xiao Yi ini adalah Barang bagus yang aku temukan di dasar laut. Yige, kamu benar-benar mengangkat harta karun dari dasar laut. Ini. Bagaimana mungkin? Padahal aku yang pertama menemukan harta karun itu. Kenapa harus si pemancing busuk ini yang mendahului? Harta karun ini milikku. Barang di dasar laut. Siapa yang bisa mengangkatnya, dialah pemiliknya. Kalian semua, serang. Rebut kembali harta karunnya, Siap, Wang Sao. dekati kapal, naik dan rebut harta. Xiao Yi. Bagaimana dong? Xiao Huan, kelihatannya kalian semua perlu digigit. Anjing busuk, pergi. Kakiku. Berani-beraninya kalian menyentuh tuanku, gatal gigi ya. Cari. Telurku pecah. Ini juga bisa? Wang Hai. Sadarlah, cepat pergi. Setir penuh. Tabrak mereka sampai terbalik, buat mereka lompat ke laut jadi makanan hiu. Hiu. Itu kaisar. Tante, kalau terus ditabrak seperti ini, kapal kita bisa patah. Hahaha. Kalian jongkok dan berpegangan. Aku yang urus. Jika si nelayan busuk takut, serahkan semua barang berharga. Tabrakan di laut itu taruhan nyawa, 9 mati 1 hidup. Untungnya aku punya Xiao Bai. Tuan, Lindungi cermin pendeteksi siluman. Serang balik. baik, Tuan. Suara apa itu? Xiao Ye adalah paus putih tadi malam. Mau apa mereka? Tolong. Semua paus, serang. Semua tetap tenang. Kalau perahu terbalik, tidak ada yang selamat. Serbu. Dasar penjual ikan busuk. Aku tidak akan melepaskan. Jangan bicara buruk tentang tuanku. Parah, perahu akan terbalik. Cepat lompat. Xiao Bai, cukup. Kau melakukannya dengan baik. Tidak apa-apa. Xiao Yi, Jangan takut. Aku di sini. Bajumu basah kuyup. Aku temani kau ganti. Pemurnian tubuh dengan Dragon Ball dan cairan emas. Tulang dan ototku diperbarui. Dan darahku seperti naga. Xiao Yi. Kau sudah tidur? Malam ini angin dan ombak besar. Kabin perahu bergoyang keras. Temani aku, baik? Kamu sudah merawatku begitu lama. Malam ini, aku ingin dengan caraku. Membalas budimu.
Yige semalam rame banget ya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ah, itu manusiawi. Selera kamu bagus. Wajah kakak ipar itu, hatinya sempurna. Kalau masih ngomong sembarangan, aku potong gaji kalian semua. Jangan dong, Yige aku tidak akan bicara lagi, oke? Dengarkan semuanya. Mulai hari ini, dia adalah milikku. Dia juga kakak ipar kalian. Siapapun yang tidak hormat padanya gajinya dipotong. Ya, Mas Yi. Pelayaran ini berhasil dengan tangkapan melimpah palka penuh ikan. Tidak muat lagi walau satu ikan pun. Anak muda Sen sudah kembali. Ikan yang kalian tangkap sudah penuh sampai ke dasar palka. Benar-benar semakin besar ombak, semakin mahal ikannya. Kerapu raksasa liar, ikan leher merah. Ternyata ada satu lagi, tuna sirip biru. Lagi-lagi kapal penuh dengan ikan premium. Keren banget anak ini. Tuna ini saja, beratnya sudah ratusan kilo, ya. Barang-barang ini, saya ambil semua. Barang-barang ini, 13 juta. Aku ambil. Bos Shu, keren sekali. Kalau orang lain pasti tidak dapat harga sebaik ini. Ayo, periksa barangnya. Xiao Yi, nanti ajak paman pergi melaut. Ya, paman juga ikut. Ajak aku. Boleh juga. Para paman, bayar uang sekolah dulu. Kita banyak orang, lebih mudah. Kita kuasai seluruh laut ini. Ci, masih harus bayar uang sekolah. Kalau tidak mau ngajak, bilang terus terang. Maksudmu ini semua kamu temukan di dasar laut, Bos Shu. Perhiasan ini membuat tanganku panas. Kalau Anda punya koneksi tolong pikirkan jalan keluarnya. Atas rekomendasi Shirou-shin aku datang ke toko perhiasan Longfeng. Sebutkan namaku Liu Ruyan tidak akan mengecewakanmu. Kamu Sen Yi? Benar, aku Bos Shu yang merekomendasikan aku. Bawa barang-barang itu masuk. Tunggu, ini semua kamu yang temukan. Betul, lihat, berapa nilainya? Soal harga bisa diatur. Saya bayar 100 juta. Mas, barang-barang ini jual semuanya padaku. 100 juta. Berarti aku jadi miliarder? Kenapa? Kamu pikir harganya terlalu rendah? Tidak. Kalau begitu, deal. Uangnya akan saya transfer ke rekeningmu. Ding. Transfer masuk. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu kali ini beneran kaya ya. Sudah terima, Bos Liu. Kalau begitu aku pergi dulu. Sudah pergi? Tidak tinggal minum teh? Mas muda, kalau ada barang bagus lagi jangan lupa aku ya. Siap. Anak ini bahkan tidak menoleh. Ham-ham. Bagaimana Shirou-shin bisa suka sama pria yang tidak romantis begini? Mbak, lihat. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu Xiao Yi. Perhiasan itu kamu jual 100 juta. Sekarang kita juga jadi miliarder. Hari baik masih di depan. Xiao Yi, terima kasih. Terima kasih. Mbak, lihat cepat. Ya ampun, rumah ini bagus sekali. Ini rumah kita? Mari kita lihat. Tuan, akhirnya kamu pulang. Aku sangat merindukanmu. Cantik sekali. Ini rumah kita. Percayalah padaku. Hari-hari ke depan akan semakin baik. Ini mau kaya nih. Ini pertanda hoki. Itu paus putih kecil. Dia ternyata ikut kembali. Akian, ada apa? Yige, besok Chen Zhen mengadakan reuni di Haiyanlu. Ayo kita pergi bersama.
Pergi saja, setelah kamu pulang, kamu sibuk mencari uang untuk keluarga, belum pernah istirahat. Baiklah. Besok jam berapa? Besok malam jam 7. Saya jemput kamu. Oke. Aduh, ini bukan cowok ganteng di kelas kita. Shen, si tampan. Shenyi, dengar kamu lulus kuliah langsung pulang jadi nelayan. Benar. Dulu juara 1 angkatan, sekarang cuma penjual ikan. Kak Chen lebih hebat. Sekarang jadi GM di Haicheng. Gaji tahunan jutaan. Gige, ayo kita pergi. Si goblok ini lagi pamer. Jung. Jangan pergi dong. Aku sengaja pesan 1 meja seafood spesial biar kamu cicipi. Ini aja. Kalian makan ya aja. Sialan. Produknya sudah siap, kan? Cara ambil produknya gimana? Besar mulutmu. Dasar penjual ikan busuk, kamu pernah makan? Shen Yi, jangan enggak tahu diri. Kamu sudah beruntung bisa makan Chen Ge, jangan marah. Dia itu, mungkin setiap hari makan ikan asin, mana bisa makan seafood mewah seperti ini. Kayaknya kalian gak mampu beli, ya? Semua seafood di Haiyanlu. Semuanya dipasok oleh Yige. Bohong, kalian terus aja bohong. Siapa yang gak tahu musim ini susah cari ikan? Shen Yi, kamu udah hampir gak mampu beli nasi, ya? Atau kamu berlutut minta sama aku? Aku akan kasih kamu pekerjaan pembersih toilet 1.500 per bulan. Lebih baik daripada di rumah makan ikan asin. Sini, berlutut sama gue. Sini, berlutut sama gue sekali. Kamu berani mukul aku? Yang aku mukul ya kamu. Shen Yi, kamu gila. Wang Ge, kamu berani mukul. Kalau masih bacot aku mukul kamu juga. Selamat datang, Bos Zhao. Bos Su terlalu sopan. Bos Zhao, silakan masuk. Bos Su, Bos Shen sudah datang. Shen Yi, dia ternyata datang ke Haiyanlu. Ya, Bos Su. Di ruang VIP yang mana? Cepat antar aku ke sana. Lewat sini, Bos Su. Kamu bilang ke dapur, batalkan semua pesanan mereka. Sajikan yang termahal dan terbaik dari restoran kita. Aku mau menjamunya sendiri. Baik, Bos Su. Shen. Apa yang terjadi? Bos Su, restoran kalian kenapa orang kelas bawah seperti ini sampai bisa masuk? Kamu bicara apa? Kenapa dia memukul Kak Chen? Apa yang terjadi? Bukankah seharusnya dia menghajar Shen Yi sekali saja? Hormati. Tuan Shen adalah tamu kehormatan VIP di Haiyanlo. Apa haknya? Kak Chen kami yang paling tinggi kelasnya. Bos Su, kamu benar-benar mau karena si penjual ikan busuk ini memutuskan kerjasama dengan perusahaanku? Kamu pikir kamu siapa? Dengar baik-baik. Shen Yi adalah pemilik Haiyanlo. Apa? Dia pemilik Haiyanlo? Kalian tidak menghormatinya sama saja tidak menghormati seluruh Haiyanlo. Tidak hormat. Cabut keanggotaan Chen Zhen. Usir dia. Mulai sekarang, tidak akan dilayani lagi. Jangan lakukan ini padaku. Shen Yi, tadi saya tidak tahu diri. Direktur Shen, ada beberapa urusan pekerjaan yang ingin saya bicarakan langsung dengan Anda. Apa hubungan mereka? Tuan-tuan, makan malam ini ditanggung oleh Direktur Shen. Silakan cicipi hidangan khas Haiyanlo. Ikan kuning kuah kaldu sirip hiu sup emas. Kepiting raja premium. Satu meja ini pasti ratusan ribu. Direktur Su, terima kasih sudah membantu tadi. Bikin aku merasa jadi bos. Aku bisa bikin kamu jadi bos terus. Ini surat pengalihan saham. Coba lihat. Maksudmu? Mulai sekarang, kamu jadi pemilik Haiyanlo. Jangan. Tidak bisa, aku enggak melakukan apa-apa mas saya. Berkat seafoodmu kualitasnya bagus. Belakangan ini Haiyanlo
Ramai banget, untung banyak, ini 30% saham. Shen Yi, semoga kerjasamanya lancar. Kalau begitu aku terima dengan senang hati Direktur Shu kerja sama yang sukses. Berdasarkan pengalaman sebelumnya aku ganti kapal yang lebih besar. Rencananya mau ke laut yang lebih jauh dan lebih dalam. Kakak Yi, dengan kapal besar ini, kali ini kita bisa berkeliaran bebas di laut. Kali ini kita, di laut dalam bikin keuntungan besar, saling semangat. Ayo. Kerja keras aja. Tapi, Kakak Yi, kapal sebesar ini. Apa kita nggak kurang orang? Memang kurang gimana? Kamu cari lagi 5 pelaut berpengalaman. Laut dalam, beda dengan laut lepas. Lebih aman kalau banyak orang. Shen Yi, kalian mau berlayar sekarang? Tenang, Direktur Su. Hasil tangkapan bagus kali ini semua untuk Haiyan Lo. Bukan maksudku begitu. Kalian berlayar kali ini. Bisa enggak ajak aku? Kamu. Aku ingin pergi melaut bersama kalian. Menangkap ikan di laut lepas. Shuroxin adalah sponsor utama kita. Mana aku berani bilang tidak. Setelah menjelaskan risiko melaut, dia langsung naik kapal tanpa bicara. Shen Yi ini sangat menyenangkan. Kesenangan melaut, tidak hanya ini. Kita siap menarik jaring. Kamu ikut juga. Di bawah arahan Xiao Bai perjalanan ini hasilnya sangat besar. Semua berdiri tegak. Jaringnya naik. Kak Yi. Sepertinya ada tangkapan besar lagi. Astaga, Shen Yi. Aku belum pernah melihat pemandangan sebesar ini. Selera Xiao Bai bagus. Yang ditarik semuanya tangkapan terbaik. Musim ini bukannya tidak dapat apa-apa? Bagaimana seafoodmu ini? Seperti gratis. Mungkin keberuntungan saja. Ya kamu lagi efisiensi cari uang ini. Lebih cepat daripada orang terkaya di dunia. Tuan, penemuan besar. Aku menemukan sebuah di dasar laut kapal kuno bergaya barat. Terlihat seram, ukurannya sangat besar menakutkan. Ayo, kita lihat. Ukuran kapal karam ini sudah melampaui semua catatan kapal kuno. Ayo, pasti ada lebih banyak harta di dalam. Tuan, tunggu aku. Aku dan Xiao Bai sudah menjelajahi seluruh kapal karam sampai ke setiap sudut. Akhirnya, di kabin paling ujung, kami menemukan tumpukan peti harta karun. Tuan, kali ini kita kaya raya. Angkat dulu peti-peti ini ke atas. Siap. Dengan nama bola naga, semua makhluk laut, dengarkan perintahku. Kalian, antarkan peti-peti ini ke permukaan laut satu persatu. Dengan bantuan kawanan ikan, semuanya jadi lebih mudah. Akian, Afei. Ada apa, Kak Yi? Dari mana datangnya peti sebanyak ini? Cepat bantu. Angkat peti-peti ini ke atas. Baik, aku bantu kamu. Segera, kami akan membawa puluhan kotak harta karun kembali ke kapal. Semua orang kelelahan. Xiao Yi total 36 kotak. Ini adalah koin emas dan perak dari Kekaisaran Laut. Jika saya tidak salah ingat, nilai koin perak per keping sekitar 200 hingga 300. Sedangkan koin emas per keping dalam kisaran 20.000 hingga 30.000. Satu koin emas bernilai 20.000. Dengan begitu banyak koin emas, saya perkirakan bernilai ratusan juta. Lalu peti terbesar ini, pasti lebih berharga. Ini adalah mahkota, tongkat kerajaan, dan banyak perhiasan.
Gaya barang-barang ini mungkin seperti yang ada dalam legenda harta ritual peradaban yang hilang. Peradaban yang hilang. Dikombinasikan dengan koin emas dan perak dari kerajaan maritim. Mungkin ini adalah dalam perjalanan kembali dengan perlengkapan ritual di kapal. Mereka mengalami kecelakaan dan kapal karam. Hingga hari ini baru kamu temukan. Sepertinya mereka benar-benar tenggelam di tengah jalan. Senyi, aku perkirakan harta karun ini bernilai setidaknya di atas 1 miliar. 1 miliar. Kalau begitu kita hidup enak seumur hidup. Akiang AVKKI. Kalian bungkus peti-peti ini dengan sederhana. Pindahkan semuanya ke dalam kabin. Baik, Nilai peti-peti ini terlalu besar, sekarang ikan sudah selesai ditangkap, saatnya kembali. Bos, mangsa gemuk. Kapal 10 mil itu. Kaya raya. Bukankah itu mangsa gemuk? Apa yang perlu dibesar-besarkan? Astaga, ini semua barang besar. Teman-teman, mangsa gemuk ada di depan. Naikkan semua layar mendekat rampok. Rampok, rampok, rampok. sejak tadi ada yang tidak beres. Tongkat ini memanggilku. Ada apa ini? Bola naga begitu saja menyatu dengan tongkat. Apa bola naga juga salah satu benda upacara? Ini. Ingatan yang tersisa dari bola naga. Mungkinkah? Mulai sekarang aku juga punya kemampuan untuk mengendalikan cuaca. Ah. Waduh. Xiaoyi, tidak baik. Bajak laut. Bajak laut datang. Kamu di sini saja. Aku yang urus. Xiaoyi. Sepertinya peti harta yang menarik mereka datang. Xiao Bai, panggil paus-paus. Serang. Kapten, itu kawanan paus. Mereka mau apa? Serbu. Aku pergi. Kepala, itu paus. Beberapa ekor paus. Tabrak mereka, para bajingan. Paus ini sungguh sengaja. Aku akan membunuh mereka. Tabrak mereka. Isi meriam. Tembak. Itu kepala. Paus sialan. Aku cepat atau lambat akan menarik kalian ke atas dan memotong tulang. Mundur. Tapi Tuan, kapal mereka kuat dan bersenjata. Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka semua kabur. Kepala, masih kejar? Tidak usah. Domba gemuk ada di depan mata. Jangan biarkan burung lepas dari tangan. Hei kalian di sana, menyerahlah. Kalian masih bisa selamat. Kepala, tidak kusangka di kapal nelayan tua ini. Tidak hanya ada harta karun, tapi juga dua wanita cantik. Betul-betul dua wanita cantik. Anak buah, akan kutangkap mereka malam ini untuk melayani Anda. Peti harta milikku. Wanita cantik juga milikku. Berani mengincar wanitaku. Mencari mati. Lari. Tembok ombak menghantam petir menggelegar. Semua cocok. Itu Raja Naga. Raja Naga Laut marah. Kita. Kita habis.
Aku tidak salah tebak. Aku benar-benar memiliki kemampuan memanggil angin dan hujan. Xiao Yi, kamu tidak terluka kan? Tidak apa-apa. Semua yang terjadi tadi benar-benar keajaiban. Bajak laut ini jahat sekali. Sepertinya Raja Naga Laut juga tidak tahan. Kali ini kita beruntung. Lain kali, tidak akan seberuntung ini. Akiang, jangan bengong. Cepat pulang. Siap? Yige, Dengar tidak, anak Sen menemukan harta karun dari laut. Keluargaku 3 generasi melaut. Tidak pernah mendapat keberuntungan seperti ini. Anak muda punya ambisi besar. Kita tidak bisa dibandingkan. Shen Yi. Barang-barang sudah dikirim ke Bos Liu. Kita langsung ke sana saja. Baik. Kamu bawa mereka pulang dulu. Aku akan menjual perhiasan ini. Baik. Maksudmu? Semua ini dari bangkai kapal yang diangkat. Bos Liu, tentukan saja harganya. Saya sudah 18 tahun di bidang ini. Barang emas yang saya tangani tidak sampai 1000, setidaknya 800. Kualitas dan kerajinan barang Anda ini, kerajinan usia, semuanya top. Ruyan, kualitas sebagus ini, kamu harus memberi harga yang bagus. Begini saja, saya beri 1 miliar. Tidak Tuan Shu, bagaimana dengan 1,5 miliar? 1,5 miliar. Selamat ya, seketika jadi orang terkaya di Jiangcheng. Tidak masalah. Ini kartu hitam perusahaan kami. Bisa di semua bisnis saya. Nikmati hak istimewa. 1,5 miliar. Saya akan transfer ke kartu ini. Dengan uang ini masa depan tidak perlu khawatir. Nelayan Shen Yi, saat memancing di tepi laut, secara tidak sengaja mendapatkan harta langka setelah dilelang, akhirnya dengan harga 1,5 miliar terjual dengan harga selangit Shen Yi, karena itu menjadi kaya dalam semalam menjadi orang terkaya di daerah itu. Cepat lihat itu, Shen Yi. Xiao Sen, kapan lain kali melaut? Saya daftar ikut. Om bisa tahan segala susah. Bawalah aku. Anak muda Sen, tantekan yang melihatmu tumbuh besar. Lain kali pasti aku ajak semuanya bersama-sama menikmati. Pak Shu, kenapa dia mencari saya? Shen Yi, aku ada masalah. Tolong datang ke sini. Saya segera sampai. Kenapa pintu tidak dikunci? Kamu datang. Minumlah air dulu. Minumlah air dulu. Air ini. Ini air mata air gunung es. Mau apa dia? Aku ingin kamu. Malam ini temani aku, ya? Shen Yi, tadi aku memanfaatkan keadaanmu. Kamu tahu kan kamu keterlaluan. Bagiku, karier adalah segalanya. Tapi bisnis keluarga Shu yang sebesar ini harus ada yang meneruskannya. Aku tidak akan menceritakan hal ini. Tapi, kalau nanti kamu butuh, hubungi aku kapan saja. Setelah menemukan bola naga yang masih bisa terus ditingkatkan, aku tanpa ragu mengganti dengan kapal nelayan besar. Bersiap memulai putaran baru. Perjalanan berburu harta karun di laut. Kali ini tujuan kita adalah lautan lepas. Aku akan bersama orang yang kucintai menemukan harta yang lebih berharga. Tuan, ada anomali di dasar laut, diduga harta karun. Ayo, kita harus ambil. Tepat di bawah, arah jam 12, menemukan harta karun. Xiao Bai, serbu.